Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Aditya Nugroho. Saya dari kelas EF 1206 dengan NIM 1031124001110. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas dari mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Di sini kita akan menjelaskan untuk tugas individu satu ya, divisi satu, yaitu bagaimana cara menginisiasi project melalui Spring Boot Maven dan lainnya. Lalu bagaimana kita bisa membuat dan menjalankan request dan respon 3 Git 2 push. Oke, ya, langsung saja. Yang pertama di sini kita perlu menginisiasi project ya. Nah, kita di sini menggunakan itu namanya Spring Initializer. Nah, di sini kita dapat pilih projectnya itu yang Maven, terus language-nya tentu saja kita menggunakan Java. Untuk Spring Boot-nya kita gunakan yang paling optimal atau bawaan dari Spring Initializer-nya ini, yaitu yang versi 4.0.6. Nah, lalu untuk project metadatanya ini bisa diisi terserah ya. Untuk kalian bisa isi dengan apa mau kalian. Lalu kalau ininya tidak usah diubah untuk Java-nya ini kalian pilih yang paling optimal atau paling yang kalian install JDK-nya waktu itu karena saya menginstalnya versi 2025 jadi saya pilih Java versi 25. Nah, lalu kalian di sini bisa pencet generate. Nah, nanti ketika ini sudah di generate itu akan menghasilkan file zip ya. Nah, file zip seperti ini. Nah, seperti ini Spring Boot zip. Nah, ini kalian file zip ini bisa kalian ekstrak saja. Lalu kalian open file, entah itu di VS Code atau di NetBeans, terserah ya. Kalau di saya di sini, saya bukanya di saya buka di VS Code ya. Nah, oke. Nah, ketika Spring Boot tadi dibuka, maka tampilannya akan seperti ini, akan banyak sekali filenya ya di sini. Di sini ada file Maven, lalu ada source, memory main, Java, ada com-nya, ada example, terus ada, nah, tadi di sini file Java, file example, dan Spring Boot. Kalian itu tambahin folder Spring Boot ini ya. Di dalam Spring Boot ini kalian tambahin folder controller. Nah, ini tujuannya untuk copy controller. Nah, kalian masukkan kodenya seperti ini. Nah, ini contoh saja ya, ini punya saya untuk nanti bisa dites jaket dan dua posnya. Jadi ini lalu Spring Boot Java ini kodenya seperti ini. Nah, ini tujuannya controllernya itu dibuat untuk folder yang terpisah itu agar kita dapat mudah mengontrolnya ya ke dalam package controller ini itu biar lebih rapi aja dan mudah untuk kita nanti mengelolanya. Nah, kita lanjut untuk implementasi bagian controller ini ya, yang ini atau 3 Gen 2 post. Nah, di dalam API control Java ini saya menggunakan anotasi yang ini ya, anotasi class controller. Kenapa? Karena di sini agar kelasnya itu dapat menangani request HTTP dan mengembalikannya lagi dalam format JSON. Nah, untuk tiga request get itu digunakan untuk mengambil atau membaca data dari server. Sini ada endpoint, API, hello.
Ini adalah endpoint sederhana. Di sini itu berguna untuk memastikan server agar berjalan dengan baik dalam mengembalikan pesan teks sapaan yang hello ini ya. Nah, lalu di sini juga sama endpoint untuk mengabaikan objek JSON yang berisi nama, name, kelas, sini ya, nama, name, dan kelas saya juga. Lalu yang ketiga itu ada vektor. Di sini saya tambahkan karena saya sedang membuat project untuk apa namanya web streaming, jadi saya iseng menambahkan di sini ya. Jadi di sini dalam project saya itu di streaming film, musik, dark mode, personalized playlist juga. Nah, lalu untuk penjelasan request post, dua request post di sini itu digunakan untuk mengirimkan data dari klien ke server melalui request body. Nah, di sini kita tuh menggunakan ekstensi tambahan yaitu ini ya Thunder Client. Jadi kalian bisa install ekstensi ini di VS Code. Nah, setelah menginstal kalian pencet ini saja, lalu masukkan kalian pergi ke sini. Ini tadi awalnya get ya, terus kalian buka aja ke post. Setelah itu kalian bisa pilih ke top tab tadi, terus misalnya kalian memasukkan data tambahan apa. Di sini saya contohnya saya memasukkan title movie ya, title film itu Interstellar, jadi kalian bisa tambahkan. Nah, nanti kalian di webnya ini, di sini kita karena tadi sudah ditambahkan ya, jadi server itu akan menerima input JSON yang berjudul film. Nah, ini judul filmnya ini. Nah, nanti server ini akan memberikan respon konfirmasi kalau datanya itu berhasil diproses. Di sini ya. Nah, lalu ini berarti yang tadi yang pertama ini yang untuk add movie. Nah, untuk yang kedua itu untuk menerima feedback dari user. Jadi endpoint yang ini tuh berguna untuk menerima masukan dari pengguna yang menggunakan web streaming yang project saya sedang kembangkan itu. Data yang dikirim di sini itu akan ditangkap menggunakan anotasi request body dan diolah lalu dikembangkan lagi sebagai tanda bukti bahwa data itu telah diterima oleh server. Nah, kita langsung saja untuk implementasi dan testingnya ya. Untuk menjalankan aplikasi ini itu saya menggunakan Maven Wrapper ya. Yang ini Maven Wrapper.cmd ini oleh terminal ini. Nah, pertama itu kita ketikkan perintah. Nah, di sini itu kita ketikkan perintah titik slash mvnw springboot run. Nah, setelah server nanti itu akan mendownload semua apa namanya springboot seperti ini ya. Nah, ini berjalan agak lama karena perlu mendownload satu persatu ya. Nah, ini sangat banyak karena sangat banyak juga mungkin sekitar 2 atau 3 menitan seperti itu. Nah, lalu setelah server aktif di port 8080, nah ini kita bisa melakukan pengujian ya. Nah, untuk testing gate, di sini kita masukkan endpoint tadi yang sudah di run ya. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada sapaan ya. Nah, di sini, halo, selamat datang di API Spring Boot bersama saya. Nah,
Sini kita bisa masukkan lokal 280 API yellow seperti yang di kode tadi. Untuk get yang kedua itu ada profil saya, itu ada name, nama, kelas. Lalu yang ketiga itu ada tadi ya untuk film untuk web streaming saya, streaming film sama musik, dan mode UI dan personal stylist. Nah ini untuk tiga get-nya kita berhasil menjalankan. Nah untuk yang post, nah untuk yang post itu karena browser itu tidak bisa melakukan post ya. Jadi di sini kita gunakan tadi yang tadi dari sila ini extension tanda sila di VS Code untuk mengirimkan data JSON ke server. Sini ya. Nih. Nah ini untuk melihat tadi ya, untuk menambahkan dan untuk ya, feedback, memasukkan feedback untuk live streaming tadi bisa di sini. Nah ini karena kita tadi udah send, maka nanti akan muncul di sini film Interstellar berhasil ditambahkan ke database Genera. Ini web streaming yang saya buat ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk inisiasi dan pembuatan API sederhana menggunakan Spring Boot. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan API sederhana ini ya dengan menggunakan Spring Boot, Java Maven. Kurang lebih ya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.